Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami duduk di bawah kaki-Mu di pagi hari ini, ya Tuhan. Kami meminta belas kasihan Tuhan bagi kami, ya Allah. Kasihan kami, Yesus, anak domba Allah. Biarlah hadirat-Mu nyata, urapan-Mu terjadi di tempat ini, ya Allah. Biar rancangan-Mu bagi tubuh Kristus di tempat ini digenapi lewat setiap kami. Dekati setiap kami, ya Tuhan, yang melayani Engkau, bahkan jemaat-Mu, baik yang onsite maupun yang online, ya Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir, darah-Mu tercurah bagi setiap kami, memulihkan kehidupan kami, mengatur kembali kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib pagi hari ini, ya Tuhan. Pengorbanan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dalam hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami lewat ibadah kami di pagi hari ini, ya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita biar hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya bahwa lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menggantikan kehidupan kita, menggantungkan masa lalu kita, hidup kita baru saat ini. Segalanya sesuatu baru di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami mengangkat hati kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kami bersyukur. Bersyukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Gantikan masa laluku, pengorbanan Tuhan, menghapus kesalahanku, pengorbanan Tuhan, mendamaikan hidupku, pengorbanan Tuhan, menambah hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu, sembah Dia, sembah Raja kita. Haleluya. Haleluya.
bersihkan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan seringgahkan Yesus. Katakan besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau turunkan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
Kau yang layak disembah. Yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah digantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, permohonanku sempurna. Katakan ku hidup oleh anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu, Yang terbaik terbaik kami ku terima terima darimu. sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan kedamaian. Aku hidup selalu di dalam. Sehingga kami ragu akan rancangan-Mu. Tiada pernah ku meragukan Kasih-Mu bukti kasih dan karya Kau menghapus dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih. Kau telah digantikan hidupku, Sebab itu sebab itu ku selalu kami bersyukur Tuhan. kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, permohonanku sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Yesus Kau yang kuagungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus Kau yang kutinggikan, Yesus Kau yang kuagungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus Kau yang kutinggikan, Yesus Kau yang kuagungkan,
Punyamulah hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau dan cuma Engkau satu-satunya yang layak disembah. Biar segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Sebab karya-Mu besar di atas kayu salib bagi kami. Darah-Mu sudah memperdamaikan kami dengan Bapa. Darah-Mu sudah menebus kami dari kesalahan dan masa lalu kami. Darah-Mu sudah memperdamaikan kami sehingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu ini tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh perbuatan-perbuatan kami pun Tuhan. Kami dilayakkan hanya oleh kasih-Mu. Kami buka hati kami menerima ya Tuhan. Anugerah terbesar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Kami percaya Tuhan dengan anugerah-Mu ini kami akan masuk di dalam kehidupan yang baru. Engkau yang akan mengatur, memimpin dan menuntun kami di setiap perjalanan kami. Kebenaran-Mu akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi kami, memberikan kedewasaan dan hikmat bagi kami sehingga kami mampu mengelola kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan darah-Mu itu Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjadi perisai di dalam kehidupan kami sehingga kami mampu melewati hari-hari yang sukar di hadapan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Sempurnakan persembahan kami ini ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terimalah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu menasihati setiap kami. Biar firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan. Biar firman-Mu menasihati kami ya Tuhan. Biar firman-Mu menuntun kami ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Lakukanlah yang baik bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah perintah-perintah-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Bulatkan hati kami untuk takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita sangat diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini seluruh muka bumi, seluruh dunia merayakan, mengingat kembali bagaimana karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat berharap bahwa ibadah kita pada saat ini yang kita rayakan sebagai ibadah Jumat Agung jangan menjadi sebuah ibadah yang rutinitas saja, ya. Sebab kalau ibadah ini kita melihat sebagai ibadah rutinitas, maka ibadah ini tidak punya nilai untuk diri kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa ibadah ini merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup kita, maka ibadah itu akan menjadi nilai dalam hidup kita. Tetapi kalau tidak, ya kita akan anggap biasa saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat percaya bahwa kalau kita bisa diberi kesempatan untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu juga bukan karena kekuatan dan gagahnya kita, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu Bapak Ibu pernah dengar tentang sebutan NBA. Apa itu? Kalau orang olahragawan pasti tahu apa itu NBA? National Basketball Apa ya? Ya? Association. National Foundation. Ini berbicara tentang basket ya. Oke. NBA. Kalau saudara pernah mengikuti perkembangan atau kegiatan daripada NBA ini, National Basket ya, Basket, yaitu pada tahun 76, di mana pada saat itu ada sebuah pertandingan yang berjalan antara klub Phoenix Suns dan klub Boston Celtics. Ya, Bapak Ibu yang terkasihi, pada 5 detik terakhir kita melihat bahwa skor yang terjadi pada saat itu adalah 110 dan 109 untuk Phoenix. Ya, untuk Phoenix. Nah, oleh sebab itu pendukung-pendukung daripada Phoenix sudah bersukacita, sudah bersorak-sorak, sudah berteriak bahwa mereka pasti keluar sebagai pemenang. Ya, mereka merasa bangga sekali bahwa klub yang mereka cintai akan menjadi pemenang pada tahun 76 saat itu. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, 5 detik terakhir, 5 detik terakhir, 5 detik yang menentukan kemenangan, mana yang akan keluar sebagai pemenang. Saudara, kita melihat pada kejadian itu di saat 3 menit terakhir setelah 5 detik, seorang pemain basket dari Boston yaitu Havlicek, dia dengan sekuat tenaga dan kerja tim bersama bisa memasukkan bola ke ring basket itu sehingga terjadi perubahan, saudara. 1 detik terakhir skor berubah menjadi 110 dan 111, di mana kemenangan itu terjadi bagi tim Boston. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita melihat bahwa seringkali kita tidak sadar bahwa saat-saat terakhir di dalam kehidupan kita atau di dalam sebuah aktivitas yang sedang kita lakukan itu sangat penting, Bapak Ibu. Sangat memegang peranan. Hal ini terjadi bagi klub Boston yang tadinya dilihat secara kasat mata bahwa mereka pasti kalah. Tetapi 3 detik terakhir dan 1 detik terakhir menunjukkan bahwa Boston keluar sebagai pemenang. Hal itu juga terjadi di Bukit Golgota. Dari 2 orang penjahat yang tergantung di antara Yesus Kristus. Salah satunya, dia boleh berkata kepada Yesus, bagaimana dan apa yang dikatakan oleh penjahat tersebut. Mari kita sama-sama membaca dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43. Kita baca bersama, saudaraku. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43. Sudah siap? Iya. Sudah, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu
apabila engkau datang sebagai raja. Salah satu dari penjahat itu berkata kepada Yesus Kristus, saat-saat terakhir, pada saat mereka sedang tergantung di atas kayu salib, salah satu penjahat berkata kepada Yesus Kristus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan saudara perhatikan apa yang Yesus katakan kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebuah keputusan yang diambil oleh salah satu penjahat itu yang menentukan kehidupannya di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal seperti ini kita melihat bahwa seringkali diberi kesempatan kepada saudara dan saya, tetapi seringkali kita tidak peduli. Ya, seringkali kita tidak peduli. Kalau Bapak Ibu melihat kemarin kasus bom yang meledak di gereja Katedral di Makassar, begitu yang membawa bom masuk ke pintu, di depan pintu dihalang oleh petugas penjaga, dan saat itu bom meledak. Saudara bisa bayangkan bahwa bom meledak itu sangat kuat sekali, dan yang pembawa bom berkeping-keping, hancur lebur berantakan. Ya, tetapi penjaga masih bisa berdiri dan sampai hari ini masih selamat. Ini sebuah anugerah, sebuah mujizat, sebuah kuasa yang sedang Yesus tunjukkan kepada umatnya, bahwa dia bertanggung jawab, dia peduli kepada orang-orang yang mengasihi dia dengan sepenuh hatinya. Saya mengikuti perkembangan dan saya juga bingung. Kalau bukan Tuhan tidak bisa, saudara. Saudara bisa bayangkan orang yang jauh daripada titik bom meledak berapa puluh meter itu pun mengena bom-bom itu dan mereka harus luka parah. Tetapi orang yang di depan ini, saudaraku, yang di depan ini, bom meledak di depannya dia, yang pembawa bom mati total dan dia hanya luka di dada. Dan hari ini sudah sehat kembali. Ya, kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak bisa mendapat seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat sebuah janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada salah satu penjahat dan untuk kita juga pada hari ini. Ya, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Kalau kita dengar kata ini, kita anggap biasa-biasa saja, saudara. Karena sudah berulang kali kita mendengar kata ini. Bahkan mungkin ada orang berkata bahwa ini sebuah ilusi atau dongeng, hanya cerita omong kosong. Ya, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu hanya sebuah dongeng saja, hanya cerita-cerita saja. Dan kita bisa melihat bukti bahwa banyak sekali orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus hari ini. Bahkan saudara, saya mau katakan bahwa gereja-gereja banyak juga yang tutup hari ini, saudara. Ini fakta. Kalau kita berbicara jujur, mungkin kita di bagian timur, kita masih ada pada posisi zona nyaman. Kita masih santai-santai. Tapi kalau saudara melihat orang-orang yang ada di posisi atau di wilayah barat, mereka lebih serius daripada kita. Kenapa? Karena mereka di sana mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kalau kita masih santai. Tapi saya mau katakan saudara, kalau kita salah gunakan waktu yang tersedia hari ini, maka penyesalan kita nanti tidak ada gunanya. Ya, penyesalan kita tidak ada gunanya. Sebab setiap kita tidak tahu sedetik ke depan apa yang akan terjadi bagi hidup kita. Kalau saya mengatakan hari ini saudara ada di tempat ini bukan kebetulan. Tapi saudara tahu bahwa Yesus sangat mengasihi saudara.
Yesus peduli kepada saudara. Dan Yesus mau mati bagi saudara. Saudara perhatikan pertanyaannya. Mengapa janji ini merupakan janji penting? Ya, ini Yesus berjanji kepada salah satu daripada penjahat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara lihat, mengapa janji ini merupakan janji yang penting? Kalau saudara tidak mengenal pribadi Kristus, maka saudara akan menganggap ini biasa-biasa saja. Itu yang tadi saya katakan. Kalau kita tidak melihat secara sungguh-sungguh, maka kita akan menganggap bahwa ibadah hari ini hanya ibadah biasa, ibadah rutinitas saja. Ya, ibadah biasa-biasa saja. Tapi kalau kita paham, kita mengerti mengapa janji ini berupa janji yang penting, saudara. Ada 3 alasan bagi orang ini dan bagi kita semua. Ya, ada 3 alasan. Saya akan berbicara singkat saja pada saat ini. Yang pertama, saudara, ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Pertanyaan saya, saudara kenal siapa itu Yesus? Saudara kenal siapa itu Yesus? Saudara kenal? Saya tidak percaya saudara kenal Yesus. Ya? Sekali lagi, saudara kenal siapa itu Yesus? Siapa dia? Siapa dia Yesus? Bapa Juru Selamat. Ya, bagaimana? Pribadi yang mau mati untuk kita. Yang lain bagaimana? Bapa yang kekal. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Lagi yang lain bagaimana? Siapa Yesus? Anak Allah? Mesias? Saya percaya sebutan-sebutan itu pasti saudara tahu. Kristus, Mesias, itu sama. Anak Allah, anak manusia, Juru Selamat. Ya, kita tahu saudara. Hanya sebutan. Tetapi saudara mengenal pribadinya atau tidak? Saudara kenal Presiden Jokowi? Tahu ya? Tapi kenal secara pribadi? Tidak. Hanya sekedar tahu. Saya sangat berharap jangan sampai saudara juga hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi saudara tidak mengenal pribadinya. Saudara nggak bisa anggap enteng, anggap biasa-biasa saja gitu. Terbukti hari ini saya mau katakan begitu banyak orang yang nggak peduli dengan ibadah Jumat Agung dan mereka tidur nyenyak. Mereka nggak peduli, karena mereka anggap itu biasa-biasa saja. Tapi kalau hari ini kita bisa merayakan, memperingatkan kembali ibadah Jumat Agung, ibadah kematian Yesus Kristus, itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita sangat butuh Yesus Kristus. Kita peduli. Kalau Yesus peduli kepada kita, maka kita juga harus peduli kepada Yesus. Kita harus meresponi apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Ya, yang pertama saudara, ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Saudara, kita tentu memiliki berbagai kebutuhan, ya, kandang pangan, papan, teman, dan macam-macam kebutuhan lainnya. Itu ada dalam kebutuhan kita, itu adalah kebutuhan kita. Kita nggak bisa pungkiri, ya. Sampai ada orang bertanya, kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan?
Mana yang betul? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya, makan untuk hidup. Iya, betul ya, tidak salah ya. Ayam dan telur, mana yang duluan? Telur atau ayam? Ayam. Wah, luar biasa sekali. Kelihatannya gampang, saudara, tapi ternyata nggak gampang. Kalau kita tidak paham, maka seringkali membuat hidup kita jadi kacau. Ya, saudara melihat, di antara semua kebutuhan itu ada bersama-sama dengan Yesus, atau yang artinya hidup di dalam penyertaan Yesus merupakan kebutuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Mengapa penyertaan Yesus merupakan kebutuhan yang terbesar, saudaraku? Mengapa? Ya? Mengapa penyertaan Yesus merupakan kebutuhan yang terbesar? Karena Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus sadari bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan. Ya, kita penuh dengan keterbatasan. Kita nggak bisa sombong. Saudara jangan berpikir kalau saudara punya uang berarti saudara punya segala-galanya. Nggak bisa, saudaraku. Saudara punya titel, punya posisi, kedudukan, itu bukan jaminan. Ya, bukan sebuah jaminan. Kalau kita paham kebenaran, maka itu hanya sebuah bonus-bonus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya. Tapi kita melihat kenapa penyertaan Yesus merupakan kebutuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena kita terbatas, saudara. Ya. Kita sangat terbatas. Harus kita sadari, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup kita tidak terlepas dari berbagai tantangan. Apalagi hari ini, pandemi COVID sudah 1 tahun lebih. Ya, biarpun saudara sudah divaksin, saudara jangan pikir bahwa saudara sudah bebas. Saudara masih bisa tetap kena COVID itu, bisa kena corona itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita yang harus memahami untuk protokol kita yang harus jaga sendiri. Ya, tetap kita pakai masker, tetap kita jaga jarak, bergaul, kita melihat kondisi keadaan lingkungan, kita menjaga kebersihan, itu tetap harus kita yang jaga, bukan orang lain. Ya, jadi betapa pentingnya, saudaraku, kita butuh Yesus, penyertaan Yesus. Karena hidup kita tidak terlepas dari berbagai tantangan. Selanjutnya, saudara, sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan. Kita bisa merosot. Tuhan tidak merosot. Saudara mencapai usia 50 tahun, maka saudara mulai menjadi orang yang suka lupa, pelupa, merosot. Tapi saya rasa bukan usia 50 tahun saja ya, usia 30-40 tahun hari ini banyak orang yang suka pelupa. Iya ya? Atau tidak? Iya kan? Banyak orang yang suka pelupa. Berapa kali saya ketemu dengan beberapa saudara, sahabat, ketemu dengan saya, berkata, "Bapak, nanti hari Minggu saya mau ibadah." "Oh siap, gereja terbuka." Tapi hari Minggu saya cukup tidak datang. Ternyata lupa juga ya, pelupa ya. Iya kan? Pelupa ya. Hari Jumat ada doa puasa. Saya mengajak, "Siap Bapak, saya siap untuk datang beribadah doa puasa jam 7 malam atau pukul 19. Tapi hari Jumat saya nggak datang, saya tanya lagi. Lupa. Ya, baik anak muda. Ya kalau orang tua tadi saya sudah bilang memang bisa pelupa, tapi anak muda ya pelupa juga ya ternyata ya. Iya. Yang saya khawatirnya jangan sampai saudara lupa Yesus.
Maka tadi saya katakan, saudara kenal Yesus? Saya katakan saudara, kalau boleh jujur, saudara tidak kenal Yesus. Kalau saudara kenal Yesus, maka Yesus akan utama dalam seluruh kehidupan kita. Bukan berkatnya, ingat. Bukan berkat Yesus yang kita utamakan, tapi pribadi Yesus yang kita utamakan. Ya, hari ini kita berlomba-lomba mencari berkat Yesus. Jadi di sini kalau kita bicara, lihat untungnya apa dulu. Kalau ada untung, saya ikut. Kalau tidak, tidak. Di dalam gereja pun seperti itu terjadi hari-hari ini. Untungnya apa? Ya, untungnya apa? Dan saudara mau katakan harusnya kita merubah pola pikir kita seperti itu. Ternyata Yesus akan mampukan kita untuk melewati tantangan dan kesukaran oleh karena dukungan kasih-Nya yang menguatkan. Saudara, kalau saudara kemarin ingat pelajaran yang terakhir yang disampaikan oleh hambanya Pak Agung, ada 3 poin utama. Kita menjalin relasi dengan Pribadi yang bijak. dengan apa? Pribadi yang bijak. Pribadi yang Bijak. berhikmat, pribadi yang tulus, pribadi yang itu siapa? Itu siapa? Halo, itu siapa? Saya mau katakan kalau saudara salah mengerti, maka saudara akan mencari orang yang memiliki pribadi yang berhikmat, yang tulus dan setia. Saudara tidak pernah akan ketemu. Pribadi itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jangan saudara terbalik. Ya, betapa pentingnya kita harus membangun hubungan relasi yang intim dengan pribadi Yesus Kristus. Maka kita akan menemukan ketiga poin itu. Kalau ketiga poin itu setelah kita ketemu, maka kita bisa berbagi kepada sesama kita. Tetapi kalau tidak, kita kacau. Ya, maka saya mau katakan saudaraku, seringkali firman Tuhan datang pada kita, lalu kita menempatkan firman Tuhan itu untuk orang tetangga kita, untuk orang di sebelah kita. Kita tidak pernah dengan rendah hati kita mendengar firman Tuhan dan kita menempatkan diri kita di dalam firman itu. Itu yang membuat kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Kalau kita selalu mendengar firman Tuhan dan kita lemparkan kepada orang lain, maka saudara saya mau katakan kita sudah merasa kita benar. Yang membutuhkan firman itu tetangga saya, bukan saya. Saya pernah mengalami hal itu setelah saya berkhotbah. Saya turun dari khotbah, dari mimbar dan selesai ibadah, seorang datang kepada saya. Dia katakan, Bapak, firman tadi cocok untuk ini. Saya juga menganggap saya bingung-bingung juga begitu. Saya berkata, maaf, Ibu, saya berkhotbah enggak menuding si A, si B, si C, enggak. Saya akan berbicara apa yang Tuhan tahu dalam hati saya yang harus saya sampaikan, saya akan sampaikan. Saya tidak mencari kesalahan orang. Tapi hal inilah yang terjadi seperti itu seringkali di dalam kehidupan kita. Saya sangat berharap ibadah hari ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa di mana Yesus mau berkorban untuk saudara dan saya. Bisa menyucikan, menguduskan, memperbaiki pola pikir kita atas apa yang Ia lakukan untuk saudara dan saya. Ya, saudara, kalau kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, tidak kita pelajari, kita tidak tempatkan untuk diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita sendiri menyampaikan Yesus Kristus, tapi kita tidak mengenal Dia juga. Ingat,
Karena kita berkhotbah ini kita sedang mengerjakan pekerjaan Yesus, bukan melayani Yesus. Nah, kita melayani Yesus yaitu kita punya relasi yang intim dengan pribadinya. Nah, oleh setiap kita harus punya waktu untuk relasi dengan Kristus secara pribadi. Oleh sebab itu di dalam gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah, kita menyiapkan ibadah harian, pagi hari, siang, dan malam hari. Dan itu kita selalu bagikan kepada seluruh jemaat. Dengan tujuan supaya saudara-saudara punya waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa bahwa itu tidak perlu, maka saudara tidak akan pernah melakukannya. Ya, saudara tidak akan pernah melakukannya. Tapi kalau saudara mengerti bahwa saudara butuh, perlu Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan menjadi haus dan lapar kalau saudara tidak melakukannya. Ingat, waktu ini semakin singkat. Hari ini dunia lagi kacau balau. Tanda akhir zaman sudah kelihatan, saudara. Pembunuhan di mana-mana terjadi. Kalau saudara melihat minggu kemarin juga seorang wanita masuk dengan pistol dan ya dorong itu gang pistol ya apa? Pistol gas ya katanya. Pistol gas tapi kalau kena di kepala juga lewat. Dan dia tembak polisi di Mabes Polri. Dan terakhir akhirnya ditembak mati juga. Nah saudara lihat ini keadaan semakin kacau balau, saudara. Ya, keadaan semakin kacau. Dan ini adalah hari-hari terakhir bagi semua kita untuk melihat bagaimana apa yang sedang Tuhan sediakan kepada kita, saudaraku. Kalau kita anggap ini biasa saja, maka sebenarnya kita yang rugi, kita yang membuang kesempatan itu, saudara. Ya, kita yang buang kesempatan. Kedua, saudara, ada bersama dengan Yesus merupakan keadaan yang terindah. Ya, apanya sih yang indah? Apanya yang indah, saudara? Kita lihat. Ada bersama dengan Yesus bukanlah kebersamaan yang bersifat sesaat atau sementara waktu. Bersama dengan Yesus bukan waktu kita sedang ibadah baru kita merasa ada bersama dengan Yesus. Maka saya suka katakan, saya berulang kali katakan, orang masuk gedung gereja seringkali bersikap munafik. Semua orang yang masuk gedung gereja akan berusaha kelihatannya bagus, baik. Tetapi begitu keluar pintu gedung gereja, maka akan kembali kepada aslinya. Dan saya sangat berharap bahwa di sini tidak seperti itu. Karena kita datang, kita butuh Yesus Kristus. Amin. Kita perlu Dia. Artinya bahwa saya berkata demikian bukan untuk saudara, tapi diri saya juga. Saya harus koreksi. Jangan selesai saya berkhotbah dan saya juga peduli kepada Yesus Kristus. Ya, kita lihat sifat sesaat atau untuk sementara waktu tidak seperti itu, tapi kekal, saudara. Ada bersama dengan Yesus di Firdaus untuk selama-lamanya. Artinya yang Yesus janjikan adalah bersama dengan Yesus di dalam damai, sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Sebab Firdaus berbicara tentang tempat di mana tidak ada air mata ataupun duka cita. Hari ini kita bisa menangis, saudara. Beban kita tidak habis-habis, tidak henti-hentinya. Ya, kalau saudara tidak bekerja, saudara akan berpikir, saya makan apa ya besok ya? Saya pakai apa ya besok ya? Itu beban, itu persoalan. Kalau saya diri sendiri saya nggak bisa kasih makan, apalagi kalau saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak cucu, bagaimana mereka nanti makan? Ini beban, saudaraku.
Ini masalah. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Ya, kita perlu Yesus. Bersama dengan Yesus bukan keadaan yang terindah. Jaminan yang pasti untuk hari depan yang indah memampukan kita untuk tidak berputus asa terhadap apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Maka tadi saya katakan salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu yang membom gereja katedral dan saudara melihat penjaga itu di depan, dia boleh mendapat keselamatan. Bom meledak, Bapak itu hancur lebur berantakan, kata kus-kus ya. Iya kan? Oh, iya. Tetapi saudara melihat Bapak tersebut masih berdiri, dan saya lihat dia punya kesaksian, saya lihat dia bangga sekali loh gitu. Ya, dia bangga karena dia masih hidup, saudara. Ya, dan dia bangga kalau bukan Yesus tidak mungkin dia bisa hidup. Tapi karena Yesus dia selamat, saudara. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus, saudara. Kita nggak bisa main-main. Sekali lagi saya ingatkan, harta bendamu, ya, kepintaranmu, status posisimu tidak menjamin. Tidak menjamin. Tidak menjamin kita akan bersama dengan Yesus bukan keadaan yang terindah dalam hidup kita. Jadi poin pertama berbicara ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Yang kedua, ada bersama dengan Yesus merupakan keadaan yang terindah. Dan yang ketiga, saudara, ada bersama dengan Yesus merupakan anugerah Allah yang termulia. Apa itu anugerah? Saudara, apa itu anugerah? Pemberian yang cuma-cuma, ya, pemberian yang cuma-cuma. Kalau saudara perhatikan, bukan karena kita layak, pantas, karena kita berhak, karena kita baik, bukan karena kita punya upaya, namun hanya anugerah Allah dalam Tuhan Yesus. Ya, anugerah, sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita. Jadi kalau saudara katakan bahwa saya selamat karena usaha saya, saudara bohong. Saudara berkata bahwa saya harus berbuat baik, saya harus beramal, saya harus memberi kepada gereja, memberi kepada yatim piatu, maka saya akan memperoleh keselamatan. Saya mau katakan usaha sia-sia. Keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Begitu saudara memperoleh keselamatan itu, maka saudara harus berbuat baik. Bahkan lebih lagi, berbuat kebenaran. Bukan sebelum saudara menerima Yesus, saudara berkata saudara berbuat baik dan sebagainya, saudara mendapat keselamatan. Tidak, saudaraku. Keselamatan itu diberikan kepada kita dari Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Ya, saya tidak lupa, saya 30 tahun jadi orang Kristen, potong tali pusat Kristen. Tetapi jujur bahwa 30 tahun saya tidak mengerti apa-apa. Saya tidak mengenal Yesus secara pribadi. Saya hanya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Itu saja yang saya tahu. Sehingga kalau kita disuruh berdoa di dalam sekolah, doa andalan saya hanya doa Bapa kami. Karena itu hafalan. Ya kan? Hafalan. Jadi sekali guru agama tegur sama saya, bilang kamu tidak bisa berdoa yang lain.
Setiap kali suruh kamu berdoa, cuma itu saja yang kamu berdoa. Saya bilang sama ibu, syukur saya sudah berdoa. Ya, karena saya tidak tahu berdoa seperti apa lagi, hanya itu saja yang saya tahu. Tapi hari ini kita juga melupakan doa Bapak kami kan, saudara? Ayo, jujur. Betul nggak? Kita sudah anggap nggak perlu lagi kan doa Bapak kami kan? Biasa-biasa saja toh? Ya? Banyak orang mulai meninggalkan, melupakan doa Bapak kami karena mulai fasih berdoa. Ya kan? Karena sudah merasa diri mulai fasih berdoa, sehingga tidak perlu lagi dengan doa Bapak kami. Banyak orang merasa kalau dia berdoa panjang, lebar, tinggi dan dalam, maka itu adalah orang yang punya kuasa dalam berdoa. Tapi saya mau katakan itu bukan jaminan, saudaraku. Kalau saudara tidak punya relasi yang intim dengan pribadi Yesus Kristus, sepanjang dan selebar, sedalam dan setinggi doamu tidak ada artinya, saudara. Nah, oleh sebab itu saya minta dengan kasih Kristus, mari saudara bangun hubungan yang intim dengan pribadi Yesus Kristus. Bangun hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Kalau saudara masih anak-anak, tentu saudara perlu belayan daripada papa atau mama. Betul ya, atau tidak? Hari ini anak-anak muda tidak perlu lagi ya belayan papa dan mama ya. Bukan karena mereka tidak perlu, karena papa dan mama sibuk. Mama dan papa lebih banyak belai HP daripada kepala anaknya. Ya? Mama dan papa lebih sering memeluk HP daripada memeluk anaknya. Jadi begitu anak datang untuk dekat-dekat dengan papa dan mama, langsung bilang, jauh. Ya? Bahkan orang tua tidak mau diganggu memberikan HP kepada anak-anaknya supaya mereka diam. Supaya tidak mengganggu. Dan saudara merasa bangga. Dan saudara merasa bahwa itu benar. Karena saya sayang sama anak saya, maka saya memberi dia HP. Saudara boleh, bukan bilang tidak boleh. Tetapi kalau saudara tidak kontrol, maka saudara sedang merusak anakmu. Kenapa saudara tidak bisa kontrol anakmu di dalam bermain HP? Karena saudara terkontrol oleh HP itu sendiri. Ya? Saudara punya banyak waktu untuk HP. Saudara punya waktu untuk Tuhan hampir hilang. Saudara punya waktu untuk bersekutu dengan pribadi Kristus hampir hilang. Saudara merasa tidak perlu lagi. Kalau hari ini kembali kita berdoa, kembali kita beribadah, mengingat kembali bagaimana Yesus mati di kayu salib, saya sangat berharap boleh menggugah hati kita untuk kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita pandang Yesus kalau kita butuh Dia. Bukan sekedar saja. Bukan sekedar, saudaraku. Kita butuh Tuhan. Maka semua pergumulan kita, persoalan kita, Tuhan akan tahu. Seringkali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan hanya sesaat, saudaraku. Baru mendapat hembusan pertolongan Tuhan, kita sudah rasa tenang. Kita berbalik lagi. Ini masalahnya, saudaraku. Belum tuntas, kita sudah bangga, kita sudah senang, kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita mulai berkata, ini usaha kita, perjuangan kita, kita melupakan Tuhan lagi. Tahun ini kita bicara lisan, saudara.
Jangan kita restart terus ya. Setiap detik kita restart. Jangan seperti itu, saudara. Mari. Poin ketiga sangat baik sekali. Ada bersama dengan Yesus merupakan anugerah Allah yang termulia. Itulah yang dialami oleh penjahat yang kedua. Kalau kepada Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sesungguhnya janji dan jaminan ini bukan Yesus utarakan kepada orang yang baik. Bukan. Jelas yang bersangkutan adalah seorang penjahat. Saudara perhatikan, ya. Penjahat yang kedua berkata kepada Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Orang penjahat itu bukan orang yang baik, saudaraku. Ya? Dari dua penjahat itu sama-sama jahatnya, saudaraku. Sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Kita lihat buktinya. Patut diketahui bahwa orang ini kemudian menyadari akan kejahatannya dan ia mengaku bahwa Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah sehingga pantas untuk disalibkan. Kesadaran ini bukan timbul di dalam hatinya jauh sebelum ia disalibkan. Kesalahan itu baru timbul pada saat-saat terakhir, di saat dia sedang tergantung di atas kayu salib. Kalau saudara ingat Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Yesus adalah satu bagian daripada orang yang terkutuk. Ya, Allah harus sadari itu. Yesus terkutuk siapa? Apakah Yesus berdosa? Tapi dia harus terkutuk, saudara. Selanjutnya, kita lihat buktinya. Markus pasal 15 ayat 32. Bahkan ini bagian B. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi kedua orang ini di atas kayu salib tadinya juga mengolok-olok Yesus, saudara. Kalau kita melihat 5 hari yang lalu merupakan perayaan Palem, daun Palem, orang-orang berteriak kepada Yesus yang datang dengan hewan apa? Keledai, keledai kan, bukan kedelai toh. Dia naik keledai muda dan orang berkata, Hosana bagi sang raja, Hosana bagi sang raja. Tapi hari ini mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan itu juga terjadi untuk saudara dan saya. Kita tidak mengenal pribadi Yesus, sehingga kita katakan salibkan dia. Kita bangga. Ya. Markus pasal 15 ayat 32 membuktikan bahwa kedua orang penjahat itu sama-sama jahat. Kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, saudara hanya akan melihat bahwa salah satu orang dan seorang meminta supaya Tuhan selamatkan dia. Ya, kalau kita baca sepintas kita akan merasa bahwa berarti dari dua orang penjahat salah satunya jahat. Ya. Tapi saya mau katakan setelah baca bandingan yang lain bahwa dua-duanya jahat. Dua-duanya mengolok-olok Yesus Kristus. Coba saudara buka baca dulu. Markus pasal 15 ayat 32 berkata, sudah saudara kita baca bersama 2-3. Baiklah. Turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan mereka bersama dengan dia mencela dia juga. Mereka berteriak, ya.
Mereka menghina, mereka mengolok-olok. Kalau engkau Mesias, turun dari salib, selamatkan dirimu. Saudara tahu nggak? Pada saat saudara tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan, saudara sedang mengolok-olok Dia. Saudara yang berpikir bahwa saudara tidak katakan turun dari salib itu, selamatkan dirimu, berarti saudara tidak terlibat di situ. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau saudara tahu firman Tuhan dan saudara tidak melakukannya, sama saudara sedang mengolok-olok Yesus. Ya, saudara tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi saudara tidak melakukannya, sama saudara sedang mengolok-olok Yesus Kristus. Maka saya tadi katakan saudara mendengar firman Tuhan, tempatkan dirimu dalam firman Tuhan itu. Sebab Rasul Paulus berkata, engkau adalah firman yang transparan. Firman itu ada dalam loh hati kita. Ya, ada dalam loh hati kita. Orang akan melihat firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya saudara mendengar firman Tuhan. Jangan masuk kanan, kembali lagi. Masuk kanan, dia terus tembus keluar kiri lagi. Tetapi hidupkan firman itu dalam hidupmu. Jadikan dia rema. Artinya sebelum penjahat yang kedua ini juga melakukan yang sama dengan satu, mereka berdua sama-sama mengolok-olok Yesus. Ya, saudara. Kita melihat saudaraku, namun sesudah itu sementara ia tergantung di kayu salib, anugerah Allah bekerja dalam dirinya. Ia menjadi sadar bahwa Yesus disalibkan bersama dengan dirinya, dan yang diolok-olok itu bukanlah seorang penjahat seperti dirinya. Saudara, kalau anugerah itu bekerja dalam diri kita, akan menyadarkan kita siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Penjahat itu menyadari bahwa dia tidak sama dengan Yesus. Dia mengakui kalau dia disalib karena memang dia jahat, tapi Yesus bukan penjahat. Kesadaran itu timbul karena anugerah Allah Bapa diberikan kepada dia lewat Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita butuh belas kasihan Yesus Kristus. Kita butuh belas kasihan Yesus. Kalau saudara tidak membangun hubungan yang intim dengan Yesus, bagaimana saudara bisa mendapat pertolongan Tuhan? Ya. Apabila seluruhnya ia semuanya mengolok-olok Yesus untuk mengalihkan perhatian mereka dari rasa sakit yang sedang mereka derita karena disalibkan. Disalibkan itu sakit, loh. Saudara pernah disalibkan? Belum? Bagaimana kalau kita coba? Siapa yang mau disalibkan? Ya? Kalau saya melihat penjahat-penjahat lain yang disalibkan, mereka diikat dengan tali. Tapi jarang yang saya dipakukan. Kebanyakan diikat. Tetapi Yesus sudah diikat dan dipakukan. Ya? Dipaku kaki, dipaku kedua tangan. Yesus dipakukan di sini, ya. Bukan di telapak tangan, di sini. Dan ini waktu digantung berapa waktu sobek. Beban tubuhnya berat dan itu terturun. Sebelumnya saudara, Yesus dikasih pakai mahkota duri.
Kalau saudara pernah, ya sudah saya kasih umpamanya duri itu, saudara lihat duri bunga bougainville, tahu ya? Tahu bunga bougainville? Durinya panjang-panjang ya. Saudara lihat duri yang masih muda itu, bukan tua, yang muda. Karena mereka mengambil itu rumput yang berduri itu dibentuk, dianyam menjadi mahkota. Kalau tua kan pasti patah. Jadi mudah dibuat-buat, lalu kemudian dipakaikan kepada Yesus. Saudara dipakaikan itu ditekan dan itu duri harus masuk. Saudara bisa rasanya kalau kakimu kena ona, kena duri, bagaimana rasa sakitnya? Apalagi ini di kepala loh, di testa. Makanya kepalamu tuh jangan kepala batu. Yesus telah memikul semuanya untuk saudara dan saya. Karena ulah kita, dia harus mati seperti itu. Saudara jangan anggap biasa saja. Ya, Yesus sangat menderita, saudaraku. Sangat menderita. Salah satu sebab saudara tahu kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Jangan saudara cuma berpikir bahwa Yesus mati di kayu salib karena sebagai juru selamat. Kita maunya itu saja yang kita dengar. Itu yang kita banggakan. Tapi kita tidak melihat sesungguhnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus menjadi manusia dan mati di kayu salib. Kita tidak kenal mau tahu hal itu. Saudara harus mengerti. Dan Allah itu roh. Allah itu roh. Tidak punya daging dan tidak punya tubuh. Tidak punya darah dan tidak punya daging, tubuh. Maka saudara diminta, saudara menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, bukan dengan kedagingan. Saya sangat berharap kalau saudara sedang menyembah Allah, menyembahlah dengan sekuat tenagamu. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini firman Tuhan untuk setiap orang percaya, bukan untuk organisasi. Tapi untuk setiap orang percaya. Kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan saudara melihat kenapa Yesus harus menjadi manusia? Karena dia harus punya daging. Dia punya darah. Dia menjadi korban, anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Korban itu yang bisa menebus saudara dan saya hari ini. Tanpa tubuhnya tidak ada korban. Korban satu kali dan untuk selamanya. Itu yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Jangan saudara berpikir bahwa Yesus datang hanya enak-enak saja. Saudara bisa melihat saat-saat terakhir. Pada Yesus harus berdoa dan mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar seperti butir-butir darah. Karena itu sedang mengalami tekanan yang paling tinggi. Dia harus mati di kayu salib. Ya, dia tahu akan hal itu. Karena itu merupakan misi yang Allah berikan kepada dia. Sampai dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripada ya Tuhan. Tapi dia katakan selanjutnya, biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya dia mau tunduk dan taat kepada otoritas, kepada apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Seringkali kita sudah mendengar nasihat perintah dari Tuhan, tapi kita tidak peduli. Maka saya katakan saudara sedang mengolok-olok Yesus Kristus. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan saudara tidak peduli, berarti saudara sedang mengolok-olok Yesus Kristus. Mari kita sadar. Dan hari ini kita mengubah pola pikir kita, cara pandang kita. Tepat seperti nubuatan Yesaya pasal 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Penjahat itu melihat Yesus dianiaya, tapi Yesus tidak bergerak, Yesus berdiam diri. Dan ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 2000 tahun sebelumnya. Saudara melihat anugerah Allah menyadarkan orang ini bahwa pribadi yang disalibkan bersama dengan dia adalah Sang Mesias yang diurapi, yang dijanjikan Allah. Yesus adalah Sang Mesias yang diurapi. Kalau saudara sudah belajar pelajaran dasar kekristenan, saudara tahu yang diurapi itu Mesias, Kristus, Nabi Isa, ya, itu artinya yang diurapi. Al-Masih, ya, artinya yang diurapi. Diurapi sebagai raja, saudara. Yesus Kristus, Sang Mesias. Saudara, kalau saudara mengerti bahwa hari ini bangsa Israel sebagian besar tidak percaya Yesus, tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena mereka sedang menunggu Sang Mesias sampai hari ini. Mereka punya pemikiran bahwa Sang Mesias adalah seorang raja yang datang dengan pasukan tentara lengkap, dengan semua dia punya senjata-senjata, dengan kuda-kuda. Itu baru yang disebut dengan Mesias menurut mereka. Sehingga mereka menolak Mesias yang sesungguhnya. Tetapi merupakan sebuah anugerah untuk saudara dan saya. Kalau mereka tidak menolak Mesias, maka kita tidak pernah menerima Mesias dalam hidup kita. Itu anugerah yang terbuka. Orang menolak dia dan dia menawarkan. Siapa yang menerimanya akan dibuat menjadi anak-anak Allah. Ini anugerah, saudara. Oleh sebab itu kita harus menghormati, kita harus menghargai anugerah Tuhan. Ya, itu sebabnya ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Karena dia memperoleh anugerah detik-detik terakhir. Dia berseru kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Kalau kita baca firman Tuhan, kita anggap biasa-biasa saja, saudara. Kita merasa biasa bahwa ini sebuah cerita. Tapi saudara perhatikan bahwa ini merupakan sesuatu yang bernilai bagi seorang penjahat itu, yang harusnya, notabene harus ada di dalam api neraka. Hanya karena anugerah Allah lewat Yesus Kristus, dia ada bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Jangan kita berkata bahwa kita kenal Yesus, tapi ternyata biasa kita tidak ada dalam Firdaus, saudara. Siapa yang salah? Apakah Yesus tidak menepati janjinya? Harus kita sadari akan hal itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Itulah saat terakhir yang paling menentukan bagi hidupnya. Itulah saat terakhir Allah memberikan anugerah sehingga ia menyadari akan keberdosaannya. Saudara, kalau saudara tidak mau sadar saudara berdosa, itu masalahnya, saudara. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita tidak akan pernah mengenal Yesus yang sesungguhnya. Saudara tidak bisa melihat anugerah Tuhan yang benar kalau saudara tidak pernah mengakui keberdosaannya saudara. Ia memerlukan belas kasihan dari Yesus. Ini pintu, ini jalan, saudara. Yesus adalah jalan untuk kita bisa kembali kepada Allah Bapa. Maka dikatakan tidak ada jalan lain. Banyak jalan menuju ke Roma, ya, banyak jalan menuju ke Ransiki sana. Tetapi satu jalan untuk menuju kembali kepada Allah Bapa, hanya melewati Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Jerih payah kita usaha, kita tidak bisa membawa kita kepada Allah Bapa, hanya Yesus Kristus.
Itu saat terakhir yang mengubah hidupnya. Pintu untuk tinggal dan ajar bersama dengan Yesus di dalam Firdaus terbuka bagi hidupnya. Sama seperti tim Boston. Saat-saat terakhir, tiba-tiba salah satu pemain memasukkan bola dan berubah keadaan dan mereka keluar sebagai pemenang. Saat-saat terakhir seringkali menentukan hidup saudara dan saya. Marilah kita belajar yang benar. Ya, saya mau katakan saudara tahu nggak nilai hidup saudara? Kalau hari ini kita mengingat kembali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kalau saudara sadar dan saudara menghormati Yesus, maka saudara akan mengerti bahwa hidupmu senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, kalau saudara sadar dan saudara mengerti hidup nilaimu senilai kematian Yesus di atas kayu salib, tetapi hari ini kita tidak peduli, kita anggap biasa-biasa, kita meremehkan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita tidak merasa bahwa dia membayar hidup kita dengan kematiannya. Tapi kalau saudara paham, saudara sadar, hidupmu senilai kematian Yesus di atas kayu salib, maka saudara tidak hidup di dalam dosa lagi. Saudara tidak berusaha untuk hidup di dalam dosa lagi. Saudara akan berjuang untuk keluar dari dosa. Kalau saudara mengerti nilai hidupmu senilai kematian Yesus di atas kayu salib, maka saudara akan berjuang. Tapi kalau tidak, saudara anggap itu biasa-biasa dan saudara tetap hidup di dalam dosa. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini bukan sebuah rutinitas atau biasa-biasa saja, tapi mulai mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidup kita bernilai di mata Tuhan. Hidup kita senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Katakan kiri kananmu, engkau bernilai senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang kita berdiri semuanya. Saudara harus sadari bahwa upayamu, jeripayamu, usahamu untuk memperoleh keselamatan itu tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Hanya satu cara dan satu jalan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu jawabannya. Jika saudara menerima anugerah dari Allah Bapa, maka seharusnya, sepatutnya kita menghormati, kita menghargai karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdiam diri sejenak, kita renungkan kembali, benarkah saya menghormati apa yang Yesus lakukan untuk saya? Benarkah saya mengenal pribadi Yesus dalam hidup saya? Benarkah saya milik Yesus? Mari saudara, saya mengajak kita sama-sama berdiam diri sejenak, renungkan kembali kebaikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu boleh menjelaskan kepada kami bahwa Engkau telah menggantikan sebuah yang tidak benar dalam kehidupan kami. Engkau telah menggantikan dosa dan hukuman dosa kami, kutuk-kutuk yang seharusnya kami terima, telah Engkau gantikan dengan tubuh-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kami senilai kematian-Mu di atas kayu salib. Tolong kami Bapa, tuntun kami dengan kebenaran firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menghormati pengorbanan-Mu. Kami dapat menghormati nilai hidup kami juga, sehingga kami akan berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa lagi. Tapi biarlah hidup kami, ya Allah, boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk makanan rohani yang Tuhan berikan bagi kami di siang hari ini, ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang berasal daripada-Mu, ya Tuhan, adalah bagi kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberi, ya Tuhan, teguhkan hati kami, murnikan hati kami juga, ya Tuhan. Sehingga dalam pemberian ini Tuhan, kami benar-benar memberi dengan hati yang tulus, dengan sukacita, dan dengan kasih yang daripada-Mu, ya Allah. Biar semua yang kami berikan ini, ya Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan oleh semua. Tuhan memberkati setiap kami, setiap umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, ya Allah, bahwa pemberian ini Tuhan kembalikan berkali-kali lipat, ya Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kami, ya Tuhan, itu di luar daripada apa yang kami pikirkan, dan kami terima dengan iman semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap memberi. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab itu selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih yang kaya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih
Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami tahu bahwa pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami, Bapa. Kami tahu bahwa jerih payah kami tidak bisa menolong hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pagi siang hari ini kembali kami diingatkan lewat firman-Mu, ya Tuhan, terima kasih. Biarlah keluar dari gedung ini, keluar dari tempat ini, kami akan hidup berdasarkan kebenaran firman. Kami akan berjalan dengan kekuatan-Mu, ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, berikan kami damai-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu. Setelah kami meninggalkan tempat ini, semua aktivitas yang akan kami lakukan, kami mohon campur tangan-Mu nyata, sehingga apa yang kami kerjakan itu akan berhasil. Keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, Tuhan buat berhasil. Bersyukur dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang hadir pertama kali di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan. Dan mereka adalah saudara seiman kami, bukan orang asing bagi kami. Terima kasih kalau mereka hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, pergumulan-pergumulan yang kami bawa dari beberapa jemaat, Tuhan, kami mohon kasih-Mu menyertai. Berkati pergumulan-pergumulan spesial dari Bapak Roni Kastanya. Tuhan, berkati dia dalam tugas pekerjaan yang dipercayakan. Rencana untuk pembukaan Manokwari Mall, Tuhan turut campur tangan, biar semuanya boleh terlaksana dengan benar. Nama Tuhan dipermuliakan, dan biar Tuhan orang boleh melihat Yesus dari kehidupan hamba-Mu Pak Roni Kastanya. Terima kasih. Kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan kekuatan Tuhan bagi keluarga daripada Bapak John Ranglali dan Ibu Teta yang berada di Ambon. Tuhan berikan kekuatan spesial bagi mereka, dan biar Tuhan mereka menyadari bahwa apa yang Tuhan buat untuk rumah tangga keluarga mereka dengan memanggil kembali anak kekasih Acel, ya Tuhan, itu adalah yang terbaik. Dan oleh sebab itu kami tetap berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga ini, bahwa yang Tuhan buat bagi mereka adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi hamba-Mu Pak Yosef Auri yang berada di Jakarta, sedang memimpin tim olahraga di Jakarta. Tuhan tolong, biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, kesehatan dari Tuhan menyertainya, dan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, sehingga beliau boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan dia juga boleh menjadi berkat bagi tim yang dipimpinnya. Berkati istri dan anaknya di tempat ini, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan buat. Berdoa juga Tuhan dalam nama Yesus, bagi rencana keberangkatan daripada Ibu Vera dan Samuel, Tuhan menyertai, tibakan mereka dengan baik, dengan selamat, tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk lingkungan kami, Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitar. Kami tetap berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di wilayah ini. Tuhan memberkati mereka, ajar mereka untuk taat dan setia, ajar mereka mengandalkan Engkau senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk seluruh jemaat yang tidak hadir dalam setiap pergumulan mereka.
Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka. Yang sakit Tuhan jamah, oleh kuasa bilur-bilur, mereka disembuhkan kembali. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat, biar kami boleh bertemu kembali pada hari Minggu nanti dalam waktu yang sama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah Bapa pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus semua dosa dan kejahatan kita, dan telah membayar lunas. Terima kasih kalau Yesus telah membayar hidup kita semuanya, dan kita adalah milik Yesus, dan nilai hidup kita senilai hidup Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah itu boleh selalu kita sadari, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menghibur, memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam setiap kehidupan kita hari ini. Kekal Maranatha. Pulanglah, jadilah berkat. Jangan simpan anugerah-Mu di dalam hidup-Mu, tapi bagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Semua diberkati sama-sama katakan amin. Baik, selamat siang, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada siang hari, ibadah memperingati kembali Jumat Agung, kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tetap semangat, andalkan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam, MDC.